Halo semua, selamat datang di channel Sasana Digital. Buat Anda yang sudah berjualan di Instagram dan Facebook, tapi belum banyak yang beli, Anda perlu coba 10 tips konten dari Sasana Digital untuk meningkatkan awareness dan interest sosial media Anda. Ini dia 10 tips konten dari Sasana Digital untuk meningkatkan awareness dan interest Facebook dan Instagram Anda. Tapi sebelum memulai lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan satu channel baru yang telah kita buat, namanya Marketing Studio. Dapat dicari di Instagram. Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan juga bisa follow untuk mendapatkan tips dan trik seputar digital marketing. Oke, jangan lupa di follow ya di @marketingstudio.id. Kita mulai dari tips yang pertama, yaitu tentang konten informatif seputar produk dan jasa. Mungkin konten ini sudah sering diupload, bahkan dilakukan setiap hari. Namun di sini ada beberapa yang harus digarisbawahi. Pastikan Anda mencantumkan harga dan mencantumkan keunggulan produk, lalu mencantumkan cara belinya. Nah, di sini jangan lupa untuk mencantumkan cara beli karena mungkin saja dari berbagai banyak orang yang melihat produk itu ingin membeli tapi tidak mengetahui caranya. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah step by step. Di sini, konten ini membantu konsumen ataupun target market untuk melihat bagaimana produk Anda diaplikasikan atau jasa Anda saat digunakan. Tidak harus tentang jasa, bisa juga step by step tentang suatu tips. Contoh, step by step menggunakan make up yang bagus atau step by step menggunakan make up dalam 2 menit. Nah, di sini membantu untuk menarik awareness dan interest juga. Untuk konten yang ketiga, bisa dengan konten teaser ataupun spoiler. Nah, bagi yang ingin launching produk baru ataupun ingin membuat games tentang coba tebak, nah, bisa menggunakan konten teaser atau spoiler. Konten ini juga membantu untuk meningkatkan perhatian dari target market ataupun customer Anda untuk lebih melihat pada Instagram dan konten yang Anda posting. Di konten yang keempat ini adalah konten behind the scene. Ya, konten ini bisa berhubungan tentang aktivitas di kantor ataupun aktivitas produksi, lalu bisa juga aktivitas saat tim sedang mempersiapkan produk ataupun jasanya. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan juga perhatian dan trust bahwa bisnis Anda berjalan, bisnis Anda ada. Kan kendalanya kalau bisnis online itu tentang kepercayaan. Ini beneran ada produknya atau beneran ada timnya atau beneran ada tempatnya, seperti itu. Nah, konten behind the scene ini membantu menjawab semua persoalan itu. Di tips kelima ini adalah konten tutorial. Bedanya dengan konten step by step, kalau tadi saya contohkan menggunakan poster ataupun menggunakan gambar, namun di konten tutorial ini fokusnya adalah kepada video. Dan jenis tutorialnya bisa luas, tapi dipastikan harus sesuai dengan produk yang Bapak Ibu jual. Contoh, ketika Bapak Ibu jual makanan, maka konten tutorialnya bisa dengan tutorial memasak simple sarapan pagi, atau tutorial mendisplay mainan yang unik kalau Bapak Ibu jualan mainan. Atau bisa tutorial lainnya seperti tutorial mendisplay kamar dengan budget 200.000. Nah, produk-produknya menggunakan produk yang Anda jual, itu bisa juga. Tips yang keenam, tentang storytelling. Di konten ini, Anda dapat menceritakan perjalanan bisnis mulai dari nol sampai sekarang, ataupun cerita saat memulainya, dan bisa juga menceritakan kesuksesan orang lain tapi masih pada industri yang sama. Contoh, ketika Bapak Ibu jualan makanan, bisa menceritakan Chef Arnold mulai dari nol sampai sekarang ataupun Chef Juna, seperti itu. Tips yang ketujuh adalah konten testimoni ataupun repost dari customer. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah sebelum memposting ataupun merepost, usahakan konten Anda memiliki template desain khusus testimoni, sehingga terlihat rapi dan terlihat tertata. Karena
bisnis online itu kan selain murah harus terpercaya. Nah, salah satu membangun kepercayaan itu menggunakan template desain yang konsisten. Tips ke-8 adalah konten greeting di hari besar nasional. Tapi sebenarnya tidak harus hari besar nasional, bisa juga hari besar sedunia. Nah, konten-konten ini biasanya berupa ucapan. Ucapan Hari Raya Idul Fitri, ucapan Hari Raya Natal, ucapan Hari Besar Agama, dan jangan lupa untuk ucapan yang berkaitan dengan konsumen. Misal, Hari Besar Konsumen, atau ucapan Hari Make Up Sedunia. Nah, tanggal-tanggal ini dapat Anda cari di internet. Pastikan berelasi atau berkaitan dengan produk dan jasa yang Anda jual. Tips ke-9, yaitu konten giveaway. Konten ini bisa dilakukan saat Anda mau menjaring lebih banyak follower ataupun memberikan apresiasi bagi follower Anda. Contoh ketika sudah 100.000 follower atau 10.000 follower, seperti itu. Nah, hadiahnya juga macam-macam. Bisa voucher OVO, bisa uang tunai, bisa juga voucher produk-produk Bapak Ibu yang sudah didiskon 90% off, semisal. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan interaksi dan meningkatkan follower juga. Tips ke-10, yaitu konten promosi. Bedanya dengan konten giveaway adalah konten giveaway fokusnya memberikan sesuatu kepada pemenang. Namun di konten promosi bisa lebih luas. Contohnya, bisa konten buy one get one atau diskon 50% pembelian di toko atau konten endorsement. Nah, di konten endorsement ini penting untuk memilih influencer ataupun endorse yang memiliki engagement atau tingkat interaksi dengan followernya yang tinggi. Biasanya untuk di awal Anda dapat memilihnya mulai dari 10.000 follower sampai 100.000 follower. Nah, di range ataupun di rentan 10.000 sampai 100.000 follower, biasanya interaksi dari followersnya itu masih tinggi. Jadi cocok untuk dijadikan sebagai influencer promosi meningkatkan penjualan. Nah, itulah 10 tips konten dari Sasanan Digital. Waktunya sekarang kita berdiskusi. Setelah Anda mengetahui tips konten apa saja yang bisa diposting dan cocok dengan bisnis online Anda, tentunya masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih ingin Anda ketahui. Seperti, bagaimana formulasi konten yang tepat termasuk urutannya? Yang kedua, adakah tips untuk menulis copywriting ataupun konten yang lebih menarik? Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara mengukur keberhasilan konten yang telah kita posting tadi atau yang telah kita rencanakan tadi. Yang keempat, apakah ada cara agar konten kita bisa terposting otomatis di Instagram ataupun Facebook supaya lebih simpel dan lebih mudah untuk kita sebagai pebisnis? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sasana Digital akan membuat training yang membahasnya lebih detail lagi. Caranya, Anda tinggal berkunjung ke marketingstudio.id, lalu klik link di bio Instagram. Jangan lupa pilih book our training. Lalu Anda akan diarahkan ke halaman event dan training. Di sini ada jadwal-jadwal training yang bisa Anda ikuti dan silakan dipilih sesuai kebutuhan Anda. Untuk konten bisa pilih Facebook dan Instagram marketing, untuk WhatsApp bisnis bisa juga dipilih, dan bagi Anda yang mau memulai langkah digital marketing bisa juga pilih di training ini. Sekian yang bisa Sasana Digital sampaikan, dan untuk bertanya ataupun komentar bisa langsung tuliskan di bawah, kita akan coba jawab satu persatu. Sampai jumpa!